Selamat pagi. Kali ini hari ini Senin, kita ambil liputan apel pagi di bulan Mei ya, di lingkungan pemerintah Provinsi Papua sedang melakukan tahap persiapan pasukan. Di parkiran untuk mempercepat langkahnya kepada maju. Masuk dalam tahap persiapan. Persiapan pasukan. Sudah siap-siap di Baik, yang masih berjalan untuk mempercepat langkahnya. upacara. Apel segera dimulai. Ini pasukan, saya akan ambil secara persiapan apel. apelnya. Ini kita punya jumlah pasukan dari ujung ke ujung. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Perhatian, istirahat di tempat. Lihat. Pada hari ini rencana dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Papua, Bapak Ramses Limbong, SIP MSI. Gubernur Provinsi Papua sudah masuk di Apel gabungan dari lingkungan pemerintah Provinsi Papua sejak 5 Mei 2023 dimulai. Penjabat Gubernur Papua selaku pembina apel menuju bubar apel. Gerak. 3. Gerak. Laporan pemimpin apel. apel. Lapor apel gabungan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, Senin 5 Mei tahun 2025. Siap, dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Mengucap Panca Prasetya Kotri. Lapor pengucap Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
adalah insan dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tiga. Empat. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengucapan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Pengucapan Panca Prasetya Korps telah selesai dilaksanakan. Masuk di amanat ingin membina apel. Semakin Amanat. bertambah. Apel. Begitu saya mengucapkan terima kasih Ibu PJ Sekda, para asisten dan seluruh SKPD, terkhusus rekan-rekan ASN pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, tentunya bukan karena siapa-siapa, bukan karena kita boleh hadir pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh rekan-rekan ASN yang ada di Pemprov Papua khususnya, bersyukurlah dalam segala hal. Suka maupun duka. Apabila kita mampu untuk bersyukur dalam kondisi apapun, berarti kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Orang bijak bilang, sehebat apapun kamu lakukan, sebaik apapun yang kamu lakukan, orang hanya melihat luarnya saja. Tetapi apapun yang kamu lakukan, Tuhan adalah melihat isi hati kamu. Tentu kita orang juga perlu tahu bahwa kita bekerja, tetapi yang paling penting sebenarnya adalah keikhlasan hati kita. Bagaimana kita untuk melakukan sesuatu apapun sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Apabila itu kita lakukan, itulah esensi bersyukur dalam segala hal. Saya selalu menekankan kepada rekan-rekan SKPD, jangan bergantung kepada orang, bergantunglah kepada Tuhan. Lakukan bagianmu, yang bagian lain serahkan sama Tuhan. Hidup kamu akan nikmat, hidup kamu akan bahagia. Kebahagiaan itu bukan diukur dengan materi, bukan diukur dengan uang. Dan batin kita, karena kita mampu bersyukur. Orang kaya belum tentu bahagia. Orang yang banyak duit belum tentu dia bahagia. Mungkin dia tidak mampu untuk bersyukur. Tetapi orang yang hidupnya pas-pasan, dia serahkan sama Tuhan untuk mengatur hidupnya, dia akan bahagia. Yakin ya? Dan saya yakin itulah yang saya minta kepada kita semua, ya.
Jangan menghambakan uang. Itu yang pertama sebagai landasan hidup kita. Tadi sudah dibacakan Panca Prasetya Korpi walaupun salah-salah dikit. Tetapi esensi yang ada di dalamnya itu cukup mendalam. Tentu sebagai warga negara kita taat, dan bagaimana kita taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya. Tapi esensi yang saya lihat di situ bagaimana kita menjaga rahasia negara, bukan mengamankan atasan atau kelompok. Kita ibarat satu rumah. Ya. Apabila saya di dalam melangkah salah atau boleh kalian ingatkan, tetapi mengingatkannya adalah beradab. Kita mengumbar sesuatu yang belum tentu itu benar keluar, seolah-olah itu nanti akan menjadi suatu pembenaran opini. Sehingga kita satu kata, satu perbuatan adalah bagaimana kita untuk Papua. Saya sejak Agustus di sini, saya sampaikan tekad dan niat saya bekerja dengan hati. Bukan untuk kepentingan pribadi saya, tapi apa yang bisa sekecil apapun untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Itu menjadi pegangan hidup saya. Tetapi kalau kita hanya pintar ngomong, hanya pintar ngebuat, tanpa ada value yang bisa kita berikan, tentunya tidak akan ada nilai yang kita dapat. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kepuasan dalam batin kita untuk melaksanakan sesuatu apapun. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih rekan-rekan yang boleh hadir pada apel gabungan pada hari ini, dan saya minta ditingkatkan. Itu menjadi ada kewajiban, ada hak dan kewajiban kita. Berlaku kita menerima gaji, kita menerima TPP, kita menerima tunjangan kesehatan dan sebagainya. Kewajiban kita apa sesuai dengan tupoksi kita lakukan. Kalau itu kita lakukan, ada keseimbangan hidup di dalam diri kita seperti yang saya sampaikan awal tadi, bagaimana kita untuk bersyukur. Di dalam suatu organisasi ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Itu bagaimana pemimpin yang baik, bagaimana anak buah atau bawahan yang baik, lakukan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak ada diberikan jabatan kekuasaan untuk hanya kekuasaan semata bagi dirinya maupun kelompoknya. Tapi bagaimana dia menggerakkan organisasi supaya organisasi itu jalan. Sehingga di dalam filosofi hidup saya, jangan merasa bisa, tetapi harus bisa merasakan. Ada kebersamaan, bukan dia, bukan sana, tapi kita. Lakukanlah di dalam mindset cara berpikir kita. Di dalam unit kecil, apakah itu seksi atau bidang atau bagian, naik ke atas. Apa terlupakan? Organisasi dibuat sudah bagus, tetapi tidak pernah dilakukan dengan baik dan benar. Ya, pejabat diberi kewenangan untuk mengkoordinir, bukan untuk mengkoordinir hanya kelompoknya. Bahwa organisasi itu tidak akan bisa sampai yang pelaksana. Mari kita secara bersama-sama, karena kita sudah disumpah khususnya dengan melalui Panca Prasetya Korpi tadi. Bagaimana kita meningkatkan profesionalisme kita, bagaimana kita untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Sekali lagi saya mengajak rekan-rekan, mari kita bersama-sama, tidak justru kita mengumbar sesuatu hal yang enggak benar, diumbar menjadi opini yang menjadi opini publik. Itu yang pertama.
banyak Pemda dan menyusun karena hampir 700 dan yang bersangkutan itu sendiri. Jadi ada kolaborasi. Sehingga saya minta sejak saat kemarin SKP itu minimal periode seperti 6 bulan sampai dengan semester 2 kali 1 tahun itu sudah harus terasi, sudah harus ada di BKD, sudah harus ada di dinas terkait. Nanti akan saya cek langsung. 400 orang anggotanya masih harus ada. Amanat pembina apel. Itu selesai secara lama untuk menghidupkan seseorang. Apabila nanti turun, kita tidak bisa intervensi dengan patah turun dengan uang atau berusaha mempengaruhi orang dengan uang. Saya tetap langsung saya bilang, saya nggak peduli. Itu. Jadi kita berjaya dengan cara. Itu akan dilihat oleh siapa, dilihat oleh atas sana. Yang paling menilai dilihat oleh siapa, dilihat oleh Tuhan. Lakukan itu. Ada kewajiban. Datang. Absen. Kerja. Pulang. Absen lagi. Jangan datang absen. Habis itu mau. Nanti sore datang lagi absen lagi. Bayar PPP-nya sama dengan yang kerja. Itu tidak ada. Siapa yang bertanggung jawab? Sekretaris atau kapaknya atau apa-apanya personal dia. Dicek. Kamu kemana? Kenapa enggak kerja? Tetapi atasan sudah harus memberikan guideline yang jelas, arah yang jelas. Nanti Bapak hari ini kerjanya ada. Ini kita masih struktural. Nanti adalah fungsional. Semuanya akan dinilai dari apa yang Anda lakukan. Kalau tidak bekerja berarti value atau nilai tidak ada. Dan tidak akan ada nilainya dan tidak akan bisa naik. Orang yang baik bekerja nantinya mungkin dunia dia baik bekerja bisa nanti akan mendahului dari segi kepangkatan. Itu arah pemerintah ke depan seperti itu. Sekali lagi saya ajarkan semua, mari kita secara bersama-sama apa yang seharusnya bisa kita lakukan. Enggak usah muluk-muluk deh. Sekecil apapun yang seharusnya bermanfaat bagi lingkungan kita atau bagi masyarakat kita. Meningkatkan PAD. Karena apa? Supaya Bapak Ibu sekalian, DAU kita 800 miliar, sementara belanja pegawai kita adalah 900 miliar lebih. Itu problem. Kaitannya masalah tertib administrasi perlu saya sampaikan. Saya sampaikan kalau ada yang mau berkeinginan pindah ke DOB baru, silakan. Apalagi dia naik jabatan atau apapun, saya dukung. Tetapi harus diikuti dengan tertib administrasi, etika administrasi. Jangan langsung masuk karena dekat dengan gubernur atau dekat dengan bupati langsung dia pindah ke sana, tahu-tahu terima skep atau PLT di sana tanpa dengan mengabaikan di mana dia sebenarnya. Kalau ada seperti itu, saya minta gaji dan hak-haknya nanti langsung diputus. Jadi jangan dia bekerja di sana, tanggung jawab hak-hak dan kewajiban hak-haknya masih tetap ada di sini. Kalau dia sesuai prosedur, dia butuh misalnya ke kabupaten mana, silakan ajukan secara prosedural. Komunikasi dengan calon penerima. Kalau memang ada lowongan di sana, silakan. Itu etika, itu adab. Jangan seenaknya, nanti giliran nanti nggak dapat di sana, balik lagi di sini. Jadi bukan semau gue, bukan semau kita. Tetapi tertib administrasi seperti ini, harus saya melakukan prosedur ini secara informal, lakukan secara formalnya wajib. Ada beberapa dari SKPD, anggotanya keluar. Saya minta prokes SPD harus tertib. Itu hal-hal pokok mengenai yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Yang terakhir bahwa kita di dalam proses PSU. Pemungutan suara ulang khususnya di provinsi. Jadi di Republik ini sekarang itu ada 2 provinsi.
Papua maupun Kabupaten Bovendigul. Ya, tanggung jawab kita sesuai dengan amanat undang-undang bagaimana kita membiayai PSU itu. Sehingga saya minta para dari SKPD terkait untuk melakukan secara optimal, secara rasional usulan dari KPU maupun Bawaslu. Karena itu sangat mempengaruhi kinerja kita. Buat rekan-rekan yang menjadi atensi dan penekanan saya, harus netral. Gak usah hati kamu memilih siapa silakan, tetapi jangan sampai terucap saya memilih si A atau saya memilih si B. Sekali lagi harus netral, sehingga pelaksanaan PSU ya kalau tidak ada perubahan sesuai jadwal KPU tanggal 6 Agustus itu tidak ada bukti pelanggaran oleh ASN khususnya dari Pemprov. Kan memilih mencoblos si A itu hati kamu yang tahu diri kamu dengan Tuhan dan di bilik suara itu. Udah itu aja. Jangan sekali-sekali ikut kampanye. Jangan sekali-sekali secara langsung kalau ada bukti nanti Anda akan rugi sendiri. Proses Gakumdu berjalan apabila dia pelanggaran administrasi atau bahkan pelanggaran pidana. Dan itu kemarin itu terjadi di Biak untuk pilkada tahun kemarin. Dan sekali saya mohon kepada kita semua hindari dukung-mendukung oleh ASN karena nggak ada nilainya buat Anda, tidak ada manfaatnya buat Anda. Yang ada nanti justru menjadi bumerang kalau Anda tertangkap atau ada bukti pelanggaran oleh ASN sendiri. Sehingga saya mengatakan sekali lagi, saya ajak kepada kita semua di dalam proses sekarang tahapan sosialisasi, apalagi nanti pada saat kampanye terbuka. Terakhir, bahwa beberapa atau sebulan terakhir kita harus bisa menjadi contoh bahwa kita wajib pajak ya oleh Bapenda itu sudah melakukan inisiasi bahwa kita adalah taat pajak, khususnya kendaraan bermotor. Dan saat kemarin juga saya sampaikan ke Kemendagri, khususnya opsen pajak itu, biayanya itu juga harus dimasukkan dalam komponen biaya. Nanti saya minta Bapenda di follow up, sehingga kita yang melakukan yang dapat semua duduk manis adalah kabupaten kota. Tetapi nanti opsen biaya operasionalnya itu ada rasionalisasi dari yang didapat. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengajak rekan-rekan semua bagaimana kita sebagai ASN mampu melakukan sekecil apapun di lingkungan kamu, mampu untuk berbuat apapun di lingkungan kamu. Terakhir hari ini saya lihat jadwalnya ada ibadah ya. Setiap kali saya ikutin ibadah ada separuhnya yang ada hadirinnya aja sudah puji Tuhan. Harus berani kita melawan godaan-godaan, ngapain lah. Daripada kamu harus hanya jalan tidak ada jelas. Yang Muslim silakan, yang Kristen silakan beribadah. Manfaatkan ruang itu. Untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan kamu. Ya, 1-2 jam silakan. Daripada kamu langsung gak jelas pulang ya, saya mengajak lakukan ya, karena kesempatan itu tidak datang kedua kali atau ketiga kali ya. Ingat, tanamkan di dalam diri kamu bahwa besok kita tidak tahu akan menjadi apa. Disitulah kita mendekatkan diri kita sama Tuhan ya. Kita manusia, orang berdosa, tidak ada sempurna. Tetapi kita tidak boleh berlindung di balik dosa atau apa. Inilah, ya, ada waktu, ada kesempatan hal-hal yang positif lakukan. Saya yakin dan percaya pegawai-pegawai khususnya yang boleh hadir di sini semuanya
dapat melaksanakan apa yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita bawa perubahan terhadap Papua ini untuk bisa lebih baik dan lebih maju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Demikian tadi amanat pembina APL. Doa. Dan juga menyerahkan para staf serta seluruh petugas di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua agar diberi hikmat, kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar tercapai Papua sehat, Papua cerdas dan Papua produktif. Masuk di doa. Suara perhitungan suara ketiga bagi penempatan agar dapat terjadi sesuai ketentuan yang berlaku dan tercipta keamanan yang kondusif di Provinsi Papua. Kami menyerahkan para penyelenggaraan PSU diberikan hikmat untuk melaksanakan PSU sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga apa yang dilakukan dapat membawa damai sejahtera bagi Apel. Laporan pemimpin APL. Apel gabungan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Gerak. Ayo. Gerak. Apel gabungan selesai. Pembina apel berkenan meninggalkan lembar apel. Apel gabungan telah dilaksanakan. Selesai apel pagi, Bapak PJ bersilaturahmi dengan para pimpinan SKPD yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Papua. Demikian tadi kita sudah mengikuti rangkaian Baik kendaraan beroda apel gabungan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua untuk bulan Mei yang langsung dipimpin oleh Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Papua Bapak Ramses Limbong, SIP MSI. Dan setelah ini kita masuk di ibadah yang rencana nanti di Susunan Krida. Thanks for watching. Demikian tadi sudah sesi foto bersama. Para pimpinan sudah persiapan kita masuk di ibadah. Shalom, selamat pagi. Demikian tadi kita sudah mengikuti bersama apel gabungan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Thanks for watching. ASN Terahlak, semangat. Thank you.